sampaikan ke Gubernur Kepulauan Riau, Pak Menko Polhukam Kota Tanjung Pinang. Oke kawan-kawan, kita sudah sampai di ruang sekretariat Sekda. Tentunya kita harus minta izin sama staf beliau untuk menjumpai Bapak Sekda Provinsi Kepulauan Riau. Ini sekretariatnya, ya kita masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya diberikan peluang untuk bertemu langsung dengan Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau, yaitu Bapak Dr. Andes Adibre Wirantara MM. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, kabar baik. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mengulas sedikit tentang visi misi Bapak Gubernur kita dan Ibu Wakil Gubernur Haji Ansar Ahmad, SEMM, dan Ibu Hajah Madlin Agustina terkait visi dan misinya, yaitu terwujudnya Kepulauan Riau yang makmur, berbudaya saing dan terwujudnya Kepulauan Riau yang makmur, berdaya saing dan berbudaya. Sedangkan misinya adalah percepatan pertumbuhan ekonomi, mewujudkan kualitas sumber daya manusia, melaksanakan tata kelola pemerintahan yang bersih, mengembangkan dan melestarikan budaya Melayu dan nasional, mempercepat pembangunan infrastruktur antar pulau. Jadi yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Sekretaris Daerah adalah terkait visi misi tersebut. Izin Pak bertanya, bagaimana implementasi dari visi misi tersebut? Apakah sudah berjalan dengan optimal saat ini, Pak? Penjelasannya. Terima kasih. Jadi terkait dengan visi misi Bapak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, dapat dijelaskan bahwa semua visi misi sudah tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah pemerintah daerah. Jadi sudah ada di RPJMD. Nah, di situ dijabarkan menjadi masing-masing program dan kegiatan. RPJM yang dibawakan ini sesuai dengan visi misi menjadikan Provinsi Kepulauan Riau yang makmur, berdaya saing dan berbudaya, merupakan penutup RPJP pertama Provinsi Kepulauan Riau. Jadi merupakan 5 tahun terakhir dari pembangunan jangka panjangnya. Dalam perspektif Bapak Gubernur berpikir bahwa untuk menjadikan masyarakat Kepulauan Riau yang makmur, maka perlu strategi yang dikembangkan. Dan caranya adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi meningkat dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki Provinsi Kepulauan Riau. Di antaranya yang paling besar potensinya adalah potensi dari basis maritim. Ini seiring dengan luas Provinsi Kepulauan Riau yang 96% berupa lautan. Oleh sebab itu, tentu program-program yang seiring dengan perikanan menjadi fokus utama, baik dengan program-program langsung yang menyentuh kepada masyarakat, khususnya nelayan, maupun dalam investasi di bidang perikanan. Baik, Pak. Jadi setelah pelaksanaan RPJMD atau RPJP, bagaimana kinerja instansi atau OPD dalam mewujudkan visi misi tersebut, Pak? Tadi baru satu misi berikutnya ada ditunjang oleh misi yang ketiga, yaitu penyelenggaraan tata kelola yang baik.
Oleh sebab itu, semua OPD memiliki ukuran sebagaimana yang menjadi indikator kunci dari penilaian keberhasilan suatu daerah. Provinsi Kepulauan Riau rata-rata sudah pada penilaian laporan penyelenggaraan pemerintah daerah yang relatif tinggi. Meskipun masih ada beberapa OPD yang belum mampu menyelesaikan kewajibannya untuk mewujudkan visi misi sebagaimana ditetapkan di RPJM. Salah satunya itu keterkaitan antara padu serasi antara RZWP yang di lautan dan RT/RW yang berada di daratan, yang menyebabkan proses perizinan belum sempurna. Oleh sebab itu, dari beberapa kinerja ukuran di tahun 2023 yang masih rendah, diantaranya adalah perizinan. Perizinan salah satu hambatan, bukan hambatan, indikator yang belum tercapai dari indikator kinerja kunci karena terbelenggu atau terkendala oleh konsepsi tata ruang dan RZWP. Melihat dari statement atau penjelasan Bapak terkait ekonomi masyarakat dengan terbentangnya potensi lautan yang ada di Kepulauan Riau ini, apa dampak yang sudah dirasakan masyarakat terkait hal itu, Pak? Nah, tentu kalau untuk mengukur dampak perlu dilihat dari masyarakat itu sendiri terkait dengan pendapatannya meningkat atau belum. Namun demikian, di dalam program-program perikanan, baik bantuan alat tangkap, bantuan pendidikan, keterampilan nelayan, pemanfaatan waktu, kemudian pengolahan atas hasil laut agar memiliki nilai tambah, ini yang perlu dikerjakan untuk 2 tahun ke depan. Karena visi misi ini sesungguhnya sampai dengan 2025. Berarti saat ini masih ada yang harus dievaluasi, Pak, karena dalam RPJMD harusnya sudah baik atau lebih baik lagi, tetapi masih harus kita evaluasi karena belum selesai. Kalau yang namanya evaluasi itu wajib dijalankan di setiap tahun, di setiap saat. Tujuannya agar pencapaian program kegiatan benar-benar fokus, sehingga apabila ada program dan kegiatan yang kurang menunjang terhadap pencapaian RPJM atau visi misi gubernur, maka di situ akan diadakan perubahan-perubahan kebijakan. Kalau terkait misi mengembangkan dan melestarikan budaya Melayu dan nasional yang berkelanjutan itu, Pak, bagaimana kondisi sosial budaya masyarakat yang berhubungan dengan ekonomi dan dampak apa saja yang sudah dirasakan oleh masyarakat kita, Pak? Nah, ini bagian daripada yang terpenting. Sebenarnya jati diri atau budaya itu bagian utama di dalam syarat membangun suatu daerah. Jadi budaya Melayu akan dipertahankan dan dikembangkan sedemikian rupa seiring dengan tuntutan zaman. Oleh sebab itu, Bapak Gubernur sudah berupaya bersama dengan Kementerian Pariwisata bagaimana budaya bisa memberikan dampak pada ekonomi kreatif di Provinsi Kepulauan Riau, yang insya Allah dalam 2 atau 3 tahun ke depan di Provinsi Kepulauan Riau akan didirikan sebuah balai yang membidangi tentang ekonomi kreatif dengan memperhatikan budaya yang dimiliki oleh Provinsi Kepulauan Riau. Saat ini Provinsi Kepulauan Riau sudah menyediakan lahan kurang lebih 2 hektar untuk membangun balai itu, dan nanti pengelolaannya adalah Kementerian Pariwisata di pusat. Namun demikian, harapannya potensi pariwisata memanfaatkan budaya, memanfaatkan ekonomi kreatif yang bisa membawa kesejahteraan sebagaimana diharapkan dalam visi misi Bapak Gubernur maupun Ibu Gubernur. Dalam pembangunan balai tersebut, apakah sudah bisa mengakomodir semua masyarakat bawah?
Maksudnya kalau mengakomodir dikumpulkan menjadi satu ya tidak mungkin, masyarakatnya jumlahnya 2.400.000. Tentu yang bergerak di bidang ekonomi kreatif, ada sanggar-sanggar, ada banyak hal yang bisa menunjang pariwisata. Pakai budaya tadi ya Pak. Ya. Kalau kondisi ekonomi selain kemaritiman, sosial budaya, apalagi yang bisa kita lihat di yang menonjol di Kepulauan Riau ini Pak? Kalau sektor-sektor perekonomian itu sebenarnya di Provinsi Kepulauan Riau dengan mengandalkan sektor jasa, sektor industri dan sebagainya masih sangat-sangat terbuka luas. Apalagi nanti ke depan dengan era digital, maka konsepsi ekonomi juga akan mengikuti perubahan zaman, mengikuti digitalisasi. Nah, salah satunya sudah ada investasi besar di Provinsi Kepulauan Riau yaitu Nongsa Digital Park. Itu adalah tempat berkreasi di dunia digital yang akan memberikan pelayanan jasa yang maksimal dan memberikan dampak pada pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam penjelasan Bapak tadi banyak hal yang saya dapatkan dan edukasi yang sangat luar biasa yang sudah saya terima hari ini. Kami berharap untuk kedepannya Kepulauan Riau akan lebih baik lagi dengan kepemimpinan Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur serta didampingi oleh Bapak sebagai Sekretaris Daerah. Dengan kesempatan yang berbahagia ini, saya mengucapkan ribuan terima kasih dan mungkin dengan mengganggu sedikit pekerjaan Bapak, saya merasa canggung ini Pak, karena khususnya kita ini ingin tahu dan ingin memberikan edukasi juga kepada masyarakat terkait visi misi Pak Gubernur. Semoga kedepannya lebih baik lagi Pak. Saya ucapkan ribuan terima kasih atas penjelasan Bapak dan saya mengucapkan juga terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menyaksikan. Semoga ini bisa memberikan edukasi kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, itulah tadi wawancara saya bersama Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau, yaitu Bapak Dr. Andes Adi Prihatara MM, yang telah memberikan dan atau meluangkan waktunya kepada saya untuk diwawancarai, yang telah memberikan banyak edukasi terkait visi misi Kepulauan Riau dalam masa pemerintahan Bapak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur Haji Ansar Ahmad SEMM dan Hajah Marlin Agustina. Semoga kedepannya Provinsi Kepri akan lebih baik lagi. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.